Shalom saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Rabu 18 November 2020. Bersama Pastor Edi Octavianus Kaniu, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar yang sedang bertugas di Paroki Santo Martinus de Tours Bone-Bone, Luwu Utara. Selamat mendengarkan. Shalom para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Insani Inspirasi Sabda Allah hari ini, edisi hari Rabu tanggal 18 November tahun 2020. Dari Paroki Santo Martinus de Tours Bone-Bone, Pastor Edi Octavianus Kaniu. Mari kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk kesempatan berharga yang Kau karuniakan kepada kami kembali pada hari ini, di mana Kau berikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya Engkau berkenan mengutus Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar dapat membuka hati kami, sehingga kami dapat membaca dan merenungkan sabda-Mu ini dengan baik, dan pula dapat menemukan butir-butir perenungan yang dapat kami gunakan dalam kehidupan iman kami untuk senantiasa terarah kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat insani, mari kita membaca Injil Lukas pasal 19 ayat 11 sampai dengan 28. Untuk mereka yang mendengarkan Dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab Ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka Ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu, terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan. Karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku, aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semuanya seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem.
Demikianlah Injil Tuhan. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini Tuhan kita Yesus Kristus memberikan perumpamaan tentang 10 hamba yang diberikan kepercayaan oleh Tuannya. Dan dalam Injil kita dapat melihat bahwa 10 hamba itu diberikan tugas masing-masing oleh Tuhannya berdasarkan bekal yang diberikan kepada mereka atau mina, untuk memberdayakan bekal tersebut untuk menghasilkan keuntungan yang tentu saja diharapkan oleh tuannya. Di sini Tuhan kita Yesus Kristus mengelompokkan 10 hamba tadi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah yang menghasilkan 10 mina dan kepada mereka diberi kekuasaan atas 10 kota. Kelompok yang kedua adalah hamba-hamba yang menghasilkan 5 mina dan kepada mereka upahnya adalah diberi kuasa terhadap 5 kota. Dan yang ketiga adalah hamba yang tidak menghasilkan apa-apa dan hanya mengembalikan 1 mina yang diberikan oleh tuannya itu. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, dari perumpamaan ini saya mengajak kita untuk merenungkan 3 hal yang saling berkaitan. Yang pertama adalah kepercayaan. Problem utama atau masalah utama dari hamba yang tidak menghasilkan apapun dari apa yang diberikan oleh tuannya itu adalah ketidakpercayaannya kepada tuannya. Hal ini bisa kita lihat di ayat 21 tadi, bahwa pemahamannya itu keliru tentang tuannya, pemahamannya salah tentang tuannya. Hamba itu kemudian dicela oleh tuannya karena jahat dan akan dihakimi sesuai dengan perbuatannya. Motivasi hamba itu dalam mempercayai tuannya itu sudah tidak benar, sehingga ia sekali lagi tidak percaya kepada tuannya. Para sahabat insan yang dikasihi Tuhan, bukankah hal ini juga kerap kali terjadi dan kita temukan mungkin pada diri kita sendiri atau pada sesama atau orang-orang yang mengaku percaya kepada Kristus? Orang kerap kali salah memahami sifat Tuhan. Hal ini terjadi karena mereka memahami sifat atau kebaikan Tuhan itu menurut pemenuhan kepentingan pribadi mereka saja. Sejauh Tuhan mengabulkan dan memenuhi kepentingan pribadi, di situ kepercayaan begitu kuat. Tetapi pada saat merasa bahwa tidak dipenuhi apa yang diharapkan, kepercayaan mulai ragu-ragu. Pada kita semua orang beriman, kita diajak untuk percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sungguh-sungguh mempunyai kuasa dan menjadi kekuatan di dalam kehidupan iman kita. Mengatakan percaya kepada Tuhan berarti kita sungguh-sungguh menyerahkan diri kita di bawah kuasa atau kendali Tuhan kita Yesus Kristus dalam perjuangan hidup iman kita. Yang kedua, ketaatan atau kepatuhan. Dasar dari ketaatan atau kepatuhan itu adalah kepercayaan itu sendiri. Sebab tanpa kepercayaan tidak mungkin orang mau untuk melakukan sesuatu dengan penuh ketaatan, dengan penuh kepatuhan. 10 hamba sama-sama menerima 1 mina. Namun ada hamba yang tidak mau mentaati perintah tuannya karena tidak mempercayai niat baik dari Tuhannya itu. Kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus memberikan kita juga talenta, bakat yang ada dalam diri kita untuk mewartakan kabar sukacita tentang kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mewartakan Injil itu dilakukan memang dengan berkata-kata, tetapi juga pewartaan itu dilakukan dengan perbuatan-perbuatan kasih. Para sahabat insan yang dikasihi Tuhan, kepercayaan yang kuat di dalam diri kita lah yang membuat kita patuh dan taat untuk melakukan pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tidak ada lagi kata memilih-milih sesuai yang kita inginkan saja. Tidak ada lagi kata memilah-milah sesuai dengan kesenangan kita sendiri saja. Pada saat kita dipanggil oleh Tuhan untuk pula mewartakan kabar sukacita dalam pengalaman-pengalaman hidup kita sehari-hari. Dan yang ketiga adalah perjuangan kita untuk melaksanakan
tugas atau kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Dalam Injil hari ini dikisahkan bahwa perjuangan hamba yang percaya dan menaati perintah Tuhannya itu dengan hasil yang sangat berbeda, merupakan sebuah ungkapan bahwa kepercayaan mereka terhadap Tuhannya itu sungguh kuat, sehingga apapun tantangan yang muncul pada saat mereka melakukan pekerjaan tersebut, mereka tetap patuh, mereka tetap taat karena dilandasi pada kepercayaan yang benar dan sungguh-sungguh yakin akan kepercayaan mereka kepada Tuhannya. Kita pun juga dalam menjalankan tugas atau memperjuangkan tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita melalui usaha pekerjaan dan pelayanan kita, seringkali kita juga dihadapkan dengan aneka macam tantangan, pergulatan dan perjuangan-perjuangan hidup yang berat. Kita percaya kepada Tuhan, kita dimungkinkan diberikan kuasa untuk dapat menjadi selalu kuat dalam memperjuangkan tugas yang diberikan kepada kita. Para sahabat insan yang dikasihi Tuhan, maka kepercayaan yang telah ada di dalam diri kita, kepercayaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, itulah kekuatan yang utama dalam diri kita untuk memperjuangkan apa yang diberikan Tuhan kepada kita melalui aneka macam talenta, bakat, dan kemampuan kita. Disitulah pula kita akan menghasilkan buah-buah yang membuat kita semakin kaya di dalam iman. Roh Kudus membantu kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Buatlah kami selalu kuat dalam meyakini kepercayaan kami bahwa Engkau sungguh Maha Kasih bagi kami. Dan semoga dengan kepercayaan yang kuat itu, kami selalu dimampukan untuk terus memperjuangkan panggilan hidup yang Kau karuniakan kepada kami melalui usaha pekerjaan dan pelayanan kami sehari-hari. Dan semakin berbuahlah iman kami yang kami harapkan kami semakin kaya di dalam nama-Mu yang kudus melalui iman yang kami hayati itu. Turunlah berkat Allah yang Maha Kuasa atas saudara-saudari sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih para sahabat insani yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya Pastor Marcel Lolotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Edi Octavianus Kaniu. Semoga pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.